Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Winarno dari Prodi Penjas NIM 2180717. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai pembentukan karakter pribadi. Yang ketiga yaitu menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Plato. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun. Dan tahap kedua dari usia 20 tahun sampai ke 30 tahun. Sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai usia 40 tahun. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut John Dewey. Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Aristoteles. Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Socrates. Pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah dialektika. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik ini merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan diperlakukan manusiawi. Peserta didik ini juga merupakan subjek yang harus dibimbing. Nah, di sini peserta didik juga memiliki kemampuan mandiri dan tidak memandang usia. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Maka dari situ, seorang pendidik bisa berupa orang tua, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Seorang pendidik pun harus mempunyai kewibawaan dan kedewasaan secara rohani maupun jasmani. Yang ketiga yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Di sini, tujuan pendidikan memiliki sifat umum, ideal, dan memiliki kandungan yang sangat luas, sehingga sangat sulit dilaksanakan dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik,
di dalam kondisi tertentu dan juga waktu yang tertentu menggunakan alat yang tertentu. Yang kelima yaitu alat dan metode. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Yang keenam yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan, persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana penyampaian tujuan. Untuk itu, kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Pada umumnya, lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, dari 3 lingkungan ini sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Yang terakhir yaitu perbuatan pendidik. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau pengajar saat menghadapi peserta didik, seperti tata cara seorang pendidik dalam penyampaiannya. Sekian penyampaian dari saya tentang pengertian dan juga unsur-unsur pendidikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.